berdoa. Mulai. Bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dan prinsip dalam berpikir komputasional dalam coding. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Menyinggung di awal tentang namanya berpikir komputasional. Kita sekarang ini di tahun 2025, seiring berkembangnya zaman, berkembangnya dunia, itu teknologi menjadi semakin modern, semakin canggih. Kita bergantung kepada teknologi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga kalian harus bisa mengikuti perkembangan itu. Kalian belajar bersama, sekarang kita belajar bersama untuk mempelajari apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah cara kita menyelesaikan masalah secara sistematis. Sistematis itu apa, Bu? Secara berurutan, secara berpola. Sebelumnya, supaya kalian lebih semangat lagi karena begitu melihat kok sudah lemes lagi. Ayo kita melakukan ice breathing. Berdiri semuanya di samping meja dan kursinya masing-masing. Up, up, down. Up, up, down. Up, down, up, down. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Tangan untuk kita. Kalian bisa duduk lagi. Jika kita sedang belajar yang namanya pola. Pola itu apa, Bu? Pola itu adalah susunan suatu kata atau benda yang diulang-ulang. Ketika bersih bilang up, up, down, berarti polanya
2 up dan 1 down. Ketika Bu Rizky bilang down up, 2 down 1 up, itu yang dinamakan dengan pola. Nah, ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini supaya kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nanti pada kegiatan hari ini kalian akan belajar konsep berpikir komputasional beserta contohnya. Kemudian kalian akan melakukan diskusi kelompok. Dan setelah melakukan diskusi itu, masing-masing kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Dan yang terakhir, kalian akan menerima evaluasi. Sebelum Bu Rizky masuk kepada kegiatan diskusi, kalian perhatikan gambar yang Bu Rizky tunjukkan. Terlihat semuanya? Adakah yang sudah pernah mengenal simbol atau lambang ini? Kita mulai dari yang paling kanan. Ini simbol apa? YouTube, betul. Kalau yang hitam seperti not lagu ini? TikTok, sepertinya banyak yang main TikTok ya. Kemudian yang hijau ini? Kemudian yang orang naik motor? Atau biasa kita sebut dengan ojek online ya. Kemudian yang online ini? Shopee. Siapa yang biasa belanja di Shopee? Sudah mengenal Shopee kalian ya? Jadi kita dimudahkan dengan adanya kopi. Contoh pemanfaatan kopi di sekitar kita, penggunaan gambar AI. Kamu bisa merubah fotomu menjadi sebuah animasi. Itu contoh dari kopi. Nah, sekarang Bu Rizky mau tanya, pernahkah kalian memasak mie goreng di rumah? Pernah semua? Bisa memasaknya? Bisa. Nah, apa hal yang akan kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan ini? Kita anggap bahwa memasak mie goreng itu adalah sebuah permasalahan. Apakah kita harus merinci dulu ini langkahnya bagaimana? Atau kita akan langsung melakukan proses memasak? Jadi kalian bisa membaca dulu tata langkahnya di balik bungkus mie instan tadi, atau langsung kalian juga bisa menentukan. Nah, sekarang saatnya kalian berkelompok. Bu Rizky akan membagi kalian menjadi 3 kelompok supaya tidak memakan waktu. Cukup yang bangku depan putar balik kursinya menghadap ke belakang. Jangan dibuka dulu. Kalian tidak perlu melihat ke depan, cukup dilihat di lembar diskusi yang Bu Rizky bagikan. Di situ ada namanya LKPD. Kemudian halaman yang berikutnya diambil kertasnya. Di halaman berikutnya ada sebuah permasalahan, yaitu gambarnya apa, Nana? Mie goreng. Nah, kemudian di baliknya, di kertas yang kedua ada lembar ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi. Di situ sudah Bu Rizky sediakan potongan-potongan gambar berupa kata yang bisa kalian tempelkan di halaman itu urutan dari cara bagaimana kalian
kalian memasak mie goreng. Jadi ditempelkan mana langkah pertama sampai langkah terakhir. Silakan mulai dilakukan diskusinya. Bisa dibuka seperti ini dulu, dibeber ya. Kemudian kalian tentukan mana yang pertama, mana yang kedua. Bisa disusun di sini. Yang mana dulu, ayo? Lanjut ke diskusi yang kedua. Kalian dilihat itu ada pilihan tanda centang dan tanda silang. Nah, dari beberapa langkah itu yang mana yang betul, langkah yang betul untuk memasak mie goreng? Terus bawahnya dicentang. Sudah? Sudah. Setelah kalian menyelesaikan tugas diskusi yang kedua, sekarang lanjutkan tugas diskusi yang ketiga. Urutkan langkah membuat mie goreng yang runtut. Nah, dari gambar yang tadi sudah kalian tempel, diurutkan mana yang langkah 1, mana yang langkah 2, diberi tanda garis penghubung. Yang pertama yang mana? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang Bu Rizky akan menunjuk tiga kelompok secara bergantian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok pertama, kelompoknya Im, maju. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ayo yang lain perhatikan teman yang mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyampaikan diskusi kami. 1. Siapkan bumbu. 2. Masukkan mie yang sudah direbus. 3. Sajikan di piring. Bagaimana kelompok yang lain? Sama? Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Hasil diskusi kami. 1. Masukkan mie yang sudah direbus. 2. Siapkan bumbu. 3. Tambahkan bumbu sebagai bahan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini dari menerangkan, kemudian kalian melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok, dan yang terakhir menyampaikan hasil diskusinya, dapat kita simpulkan bahwa apa yang telah kita lakukan tadi itu adalah praktek dari berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional itu sendiri terdiri menjadi 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Berpikir komputasional itu penting karena dengan berpikir komputasional kalian bisa menyelesaikan masalah
kalian bisa menikmati sepiring mie goreng. Kemudian kalian bisa menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti. Jika ada teman yang bertanya bagaimana cara memasak mie goreng, kalian bisa menjelaskan langkah-langkahnya secara berurutan. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil-kecil, bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Masih ingat tadi ice breaking yang di awal, polanya apa? Up and down. Itu yang dinamakan dengan pola. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting pada fokus utama. Contoh, saat kalian memasak mie goreng, kalian tidak perlu berpikir mie goreng ini bahannya dari apa ya, pembuatannya gimana ya, itu tidak penting, itu dihilangkan karena tidak akan mempengaruhi cara kalian dalam memasak mie goreng. Yang terakhir, prinsip berpikir komputasional itu adalah algoritmik atau berpikir algoritma, yaitu menyusun langkah-langkahnya secara sistematis. Kalian bisa menuliskannya di kertas atau tadi menempelkan kartu di kertas. Itu namanya berpikir algoritma. Nah, apa Bu hubungannya berpikir komputasional dengan coding? Ketika kalian melakukan suatu kegiatan atau memecahkan suatu masalah, kalian bisa menyusun instruksi atau cara secara berurutan. Kemudian menggunakan logika untuk memilih mana yang lebih dulu harus dikerjakan. Antara masak mie di dalam air, merebus minyak, dengan menyiapkan bumbunya, mana yang lebih dulu? Memasak mie-nya dulu. Kemudian mengulang prosesnya secara berulang. Besok lagi ketika kalian mau masak mie goreng atau mau ngajari temennya, ngajari adiknya, kalian bisa langsung dengan mudah menjelaskan. Nah, manfaat belajar berpikir komputasional yang pertama, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Baik, apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, betul. Kita pada pagi hari ini belajar namanya berpikir komputasional. Apa tadi belajar berpikir komputasional? Memecahkan masalah sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang guru akan membagikan evaluasi sebagai tindak lanjut apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, tapi kalian kerjakan di rumah. Mengingat jam pembelajaran pagi hari ini sudah berakhir, kalian sudah waktunya istirahat. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Guru Rizky sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.